Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifira Nur Fatimah dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan kognitif dari teori Piaget. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan suatu masalah, dan mengetahui sesuatu. Jean Piaget menyatakan bahwa cara berpikir anak bukan hanya kurang matang dibandingkan dengan orang dewasa karena pengetahuan, akan tetapi juga berbeda secara kualitatif. Kemudian menurut penelitiannya juga bahwa tahap-tahap perkembangan intelektual individu serta perubahan umur itu sangat mempengaruhi kemampuan individu dalam mengamati ilmu pengetahuan. Kemudian ada tahap-tahap perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu tahap sensori atau sensori motor. Perkembangan kognitif tahap ini itu terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, bayi itu bergerak dari tindakan refleks instinktif pada saat kelahiran sampai permulaan pemikiran simbolis. Bayi membangun pemahaman mengenai dunia melalui pengordinasian pengalaman-pengalaman sensor dengan tindakan fisik. Kemudian tahap ini, pemikiran anak itu mulai melibatkan penglihatan, pendengaran, pergeseran dan persentuhan serta selera gitu. Kemudian arti anak itu memiliki kemampuan untuk menangkap segala sesuatu melalui indranya. Bagi Piaget, masa ini sangat penting untuk pembinaan perkembangan pemikiran sebagai dasar untuk mengembangkan intelijensinya. Kemudian ada tahap praoperasional. Pada fase perkembangan kemampuan kognitif ini terjadi pada rentan usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak itu sudah mulai merepresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar gitu. Kata-kata dan gambar-gambar ini menunjukkan adanya peningkatan pemikiran, kemudian simbolis dan melampaui hubungan informasi indera itu dan tindakan fisiknya. Kemudian cara berpikir anak pada tingkatan ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Kemudian ada tahap operasi konkret. Tahap operasi konkret ini terjadi pada rentan 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini itu akan dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk yang berbeda gitu. Kemudian kemampuan untuk mengklasifikasikan sesuatu sudah ada, tetapi belum bisa memecahkan masalah-masalah yang abstrak gitu. Kemudian yang keempat ada tahap operasi formal. Pada tahap ini itu berkisar antara 12 tahun sampai masa dewasa. Fase ini itu dikenal juga dengan masa remaja. Remaja itu berpikir dengan cara lebih abstrak, logis, lebih idealistik. Kemudian selain memiliki kemampuan abstraksi, pemikiran operasional formal juga memiliki kemampuan untuk melakukan idealisasi dan membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Kemudian pada tahap ini juga anak itu mulai melakukan pemikiran secara spekulasi mengenai kualitas ideal yang mereka inginkan dalam diri mereka dan diri orang lain. Kemudian konsep operasional formal itu juga menyatakan bahwa anak itu dapat mengembangkan hipotesis deduktif mengenai cara untuk memecahkan masalah dan mencapai titik terang atau kesimpulan secara sistematis.
Kemudian ada faktor-faktor perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu hereditas. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif secara hereditas atau keturunan ini dipengaruhi oleh gen dan struktur kromosom yang diwariskan kepada anak dari kedua orang tuanya. Kemudian menyesuaikan dengan apa yang disampaikan dalam teori nativisme bahwa setiap bayi yang lahir ke dunia masing-masing membawa potensi bawaan yang didapatkan secara genitas. Sehingga baik dan buruk seorang anak itu merupakan sifat yang diturunkan dari orang tuanya. Dengan kata lain, menurut teori ini, intelijensia seorang anak itu sudah ditentukan sejak lahir, bahkan bisa jadi sejak dalam kandungan ibunya gitu. Kemudian ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan sebagai salah satu bagian dalam yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak yang berkaitan dengan teori tabula rasa yang dipopuler oleh John Locke. Teori ini juga mengatakan bahwa setiap anak yang terlahir ke dunia berada dalam keadaan yang suci, bagaikan kertas putih. Kemudian kertas putih tersebut adalah lingkungannya gitu. Sehingga taraf intelijensia anak jika mengacu kepada teori ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan, sosial budaya, pola asuh orang tua, serta pengalaman yang ia peroleh dari sekitarnya. Kemudian ada faktor kematangan. Dalam teori kognitif Piaget, faktor kematangan itu berkaitan erat dengan perkembangan fisik anak. Perkembangan fisik itu berkenaan dengan juga perkembangan organ-organ yang digunakan sebagai alat untuk berpikir. Seperti kematangan susunan saraf pada otak, kemudian kematangan secara fisik dan untuk mempengaruhi secara keseluruhan garis besar perkembangan kognitif anak. Kemudian ada faktor pembentukan. Faktor pembentukan ini adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi gitu. Kemudian ada faktor minat. Minat dan bakat. Minat itu mempengaruhi perbuatan atau keadaan tujuan yang merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik gitu. Kemudian bakat seseorang akan mempengaruhi tingkat kecerdasan seseorang. Seseorang yang memiliki bakat itu tentu akan semakin mudah dan cepat mempelajarinya. Kemudian ada faktor kebebasan. Keleluasaan manusia untuk berpikir menyebar yang berarti manusia itu dapat memiliki metode tertentu dalam memecahkan masalah dan bebas memilih masalah sesuai kebutuhan, atau dalam artian bebas dalam menentukan atau memecahkan masalah yang individu itu hadapi. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.